Gue lagi mikirin Manchester United, lagi mikirin Erik ten Hag masuk ke klub ini, terus udah gitu ngeliatin video-video di YouTube soal historicalnya dia ketika sama Ajax seperti apa, nanti ketika dia masuk ke United harapannya seperti apa. Mikirin soal komposisi pemain, mikirin soal pemain-pemain yang kebingungan karena arahan gaya bermainnya berubah-berubah sehingga tuntutan terhadap dia sebagai pemain juga berubah-berubah. Lu mesti ngebayangin bahwa gue pernah bahas di video lain apa mungkin di Sinar Hidup Indonesia Maya, gue bahas bahwa permasalahan terbesar dari Manchester United adalah dari atasnya nggak pernah ada arahan spesifik pengennya seperti apa ke depannya. Terlihat dari manajer yang mereka pilih tidak punya kesinambungan gaya bermain, sehingga setiap kali pembelanjaan yang dilakukan oleh si manajer ini kemudian kurang lebihnya menyia-nyiakan beberapa pembelanjaan musim sebelumnya. Kayak waktu David Moyes, dia senengnya pakai dia seneng banget crossing pada zamannya, sekarang juga masih, tapi dia seneng banget sama pemain-pemain tinggi, dia seneng banget main bola-bola tinggi. Itulah kenapa kemudian dia bawa Fellaini. Kemudian pindah dari situ, yang masuk adalah Louis van Gaal. Louis van Gaal kemudian caranya berubah lagi sehingga penggunaan Fellaini kemudian berubah. Fellaini agak ditarik ke tengah, dia sempat main CDM kalau nggak salah, di mana sebenarnya bukan permainan optimalnya dia. Terus pindah lagi ke Mourinho yang lebih pragmatis, terus Mourinho juga melakukan pembelanjaan, pindah lagi ke Solskjaer, pembelanjaan, pindah lagi ke Ralf Rangnick, tapi untuk sementara waktu ya. Kemudian ada Erik ten Hag dan nanti mau melakukan pembelanjaan lagi. Nah, ini semua itu nggak ada berkesinambungannya. Dan tentu dengan itu banyak pemain yang jadi pengen keluar. Udah gue keluar aja dah gitu, karena gosipnya ada yang bilang, oh atmosfernya udah beda, suasananya beda dan segala macamnya. Terus gue pikir-pikir, tiba-tiba gue melenceng pemikirannya ke arah yang berbeda, dan gue menyadari bahwa hal yang sama juga terjadi dalam dunia bisnis. Itu mirip banget dengan dunia bisnis, dengan organisasi, ketika pemimpin baru dibawa masuk ke tempat tersebut. Itulah kenapa setelah 2 menit 30 detik gue mau masukin bumper. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum, work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia, carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Kita kembali di konten Work Life Trampoline. Di bawah ada Syira lagi main sama teman-temannya via online sehingga agak-agak berisik. Tapi gue melihat banyak sekali kesamaan antara apa yang terjadi di Manchester United dengan dunia bisnis. Nggak usah jauh-jauh dari Comika dan dari Pita Kuning, yayasan yang gue bantu sebagai pembina dari cukup lama sekali. Nah, biasanya ketika ada direktur baru masuk ke sebuah perusahaan, itu tentu akan ada banyak perubahan. Terus perubahan itu akan membawa banyak, apa istilahnya, banyak, nggak bisa dibilang konflik sosial ya, tapi secara sosial memang jadi ada pembahasan gitu, pergunjingan gitu. Ah, bos yang sekarang begini, nggak cocok sama gue. Ah, bos yang sekarang gini, harusnya kayak bos yang dulu dan segala macamnya. Nah, itu wajar aja. Cuman bukan sesuatu yang harus jadi drama gitu. Karena memang begitu adanya. Gue ambil contoh Pita Kuning aja. Pita Kuning kan lucunya, Pita Kuning udah berdiri cukup lama. Kami berdiri tahun 2007 dan sampai dengan tahun ini 2022. Satu-satunya orang yang terlibat dalam organisasi yayasan, maksudnya ada di struktur yayasan, sejak pertama kali berdiri sampai dengan hari ini, yang tersisa hanya gue. Bukan berarti gue sakti atau apa-apa. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa gue ngelihat semuanya.
Karena waktu organisasi ini berdiri, waktu yayasan ini berdiri, gue udah ada di situ. Bahkan ketika masih komunitas bentuknya gue udah ada di situ. Lalu ketika ketua pertama gue ada di situ, ganti ke ketua kedua gue juga ada di situ, ganti ke ketua ketiga gue ada di situ, ganti ke ketua keempat. Ketua keempat apa ketua kelima ya, gue lupa ya. Tapi dalam semua proses itu, gue selalu ada di Yayasan Pita Kuning. Dan setiap kali ketuanya ganti, yang pasti terjadi adalah ketua baru bawa orang baru, dan orang baru itu dan gaya kepemimpinan ketua baru ini akan membuat orang lama keluar semuanya. Bahkan ketika misalnya ketuanya itu berganti dari masa ke masa, siklus ini nggak pernah berubah, suasana ini nggak pernah berubah. Bahwa ketua yang baru biasanya bawa orang baru yang dia percaya, dan nanti apa yang jadi cara ketua baru ini memimpin akan membuat orang-orang pada keluar. Tapi yang mesti disadari adalah bahwa ketika ada orang masuk, emang diharapkan berubah. Kadang orang suka berubah. Kayak gini, lu bisa aja masuk ke sebuah perusahaan karena dibawa sama bos barunya gitu misalnya. Misalkan temen lu kerja di sebuah perusahaan jadi direktur, terus lu dibawa masuk ke situ. Terus ketika lu dan temen lu itu yang jadi direktur jalanin perusahaan, ada orang-orang yang keluar karena katanya, oh nih udah beda lah gitu, pada keluar. Terus nanti nih, temen lu yang jadi bos pindah, ada orang baru. Terus nanti lu akan parah nih, yang sekarang nggak kayak yang waktu itu. Tanpa dia ingat bahwa dulu waktu dia masuk juga dia melakukan itu kepada yang sebelumnya. Kebayangkan maksud gue? Jadi yang selalu gue lihat adalah bahwa nggak tahu gimana ceritanya, orang itu di dunia kerja, di dunia kantor, di dunia organisasional selalu merasa seakan-akan salah ketika pemimpin baru kemudian berubah. Udah benar itu. Justru kan pemimpin baru itu dibawa masuk karena pengen berubah. Pita Kuning juga hal yang sama. Sekali lagi, gue ada dari awal. Dan gue ingat di Pita Kuning nih, setiap kali ada pemimpin itu pasti diprotes sama orang yang lama. Pasti. Nanti ketika pemimpin ini udah jalan dan akhirnya dia udah bawa orang-orang yang sesuai, terus jalan sesuai dengan yang diinginkan, terus dia pindah, yang baru pasti akan membuat orang-orang lama ngerasa bahwa ini beda nih gitu. Gitu mulu, pasti. Pemimpin baru pasti akan membawa suasana seperti itu. Dan itu menurut gue aneh. Aneh sekali ketika orang berpikir ada orang baru masuk, kemudian dia berpikir seharusnya keadaan sama aja kayak kemarin. Nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Karena alasan dia masuk justru untuk mengubah. Nah, nanti pertanyaannya adalah, lu yang ada di situ mau ikut berubah atau enggak? Dan apapun jawabannya itu sah-sah aja. Kayak contohnya balik lagi di Manchester United. Di Manchester United ada pemain-pemain yang ketika pelatih baru masuk, nggak ada masalah dengan dia. Dia tetap kepake. Kenapa? Karena dia bisa berubah mengikuti kebutuhan. Contoh, Ryan Giggs aja deh. Ryan Giggs bahkan di dalam masanya Sir Alex berubah posisi. Dia kan awalnya winger kiri, kemudian akhirnya dia main ke tengah. Kemudian bahkan dia sempat ada masa-masanya mainnya agak ke belakang, jadi kayak deep lying playmaker gitu. CDM kan ada 2 ya. Jadi kalau misalnya dia mainnya 4-2-3-1, 2 yang di depan ini biasanya ada 2 role, disebutnya double pivot. Tapi ada bentukan role di mana yang satu tuh jadi deep lying playmaker, kayak Scholes tuh deep lying playmaker. Pogba tuh sempat diminta untuk di posisi di sini dan dia bisa, tapi dia nggak happy. Kemudian biasanya berdua, waktu Ryan Giggs kesini, dia biasanya dipasangin sama siapa ya, gue lupa. Tapi bahkan Ryan Giggs ketika dibutuhkan untuk jadi manajer, dia bisa jadi manajer. Salah satu yang juga kepake ya menurut gue itu adalah Rooney. Rooney juga kepakainya lama karena dia bisa menyesuaikan. Dia tuh sebenarnya kan main 9 bisa, main 10 bisa. 9 berarti mainnya di paling depan ya. Jadi biasanya dia striker di depan. Tapi kadang-kadang dia main di bawah striker, di posisi 10 juga bisa. Kadang-kadang lu pernah ngeliat Rooney main di kiri justru. Dan udah mulai, dan ini kelihatan di klub-klub lain ya, dia main di Everton dan dia main di Washington DC kalau nggak salah. Itu dia mainnya midfielder tapi lebih ke dalam gitu. Jadi kalau orang ini bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang datang, dia akan kepake terus. Tapi ada juga yang nggak kepake. Oh, ini contohnya satu lagi nih. Siapa nama main sepak bola yang namanya kayak nama sepatu?
Valenciaga. Valenciaga. Valencia itu tadinya kan winger. Dia midfielder dia. Cuman dia dibutuhkan untuk main fullback kanan. Awal-awal mainnya ngaco mulu, instingnya salah. Tapi itu sudah gitu akhirnya dia bisa juga. Kayaknya dia beban waktu itu sempat dikasih nomor 7 kan, beban. Bribtu Valencia beban dikasih nomor 7. Terus kalau misalnya lu nggak bisa menyesuaikan, jatuhnya kayak misalnya Chicharito. Chicharito kan typical poacher, tapi ada masanya kemudian ketika manajer berganti, dia jadi nggak gitu kepake atau cara bermainnya jadi aneh karena diminta untuk berubah gaya bermainnya. Kayaknya waktu zamannya Van Gaal deh kayaknya, atau zamannya Moyes ya, gue lupa. Terus udah gitu, apa lagi ya? Siapa lagi yang kayak gitu juga? Pemain yang, ya contohnya yang paling enak sih Pogba sebenarnya. Pogba itu gue nggak tahu ya, gue nggak gitu ngikutin waktu dia di Prancis, tapi dia tuh kelihatannya lebih seneng main agak ke depan gitu, ketimbang main lebih kayak di playmaker gitu. Makanya waktu Solskjaer di musim terakhir, kan Solskjaer kan di tengah-tengah musim dicabut, tapi di awal musim itu sebenarnya Pogba tuh sempat happy sebelum Ronaldo datang. Kenapa? Karena komposisinya memungkinkan dia untuk maju ke depan. Makanya dalam, kalau nggak salah awal-awal pertandingan tuh kayak 10 pertandingan pertama, jumlah assist-nya udah lebih banyak daripada dia musim lalu sepanjang musim gitu. Nah balik lagi ke perusahaan, bos baru itu emang datang karena diharapkan ada perubahan. Dan nggak usah ngerasa aneh, nggak usah kayak kok sekarang gini ya, lah emang itu yang diminta gitu. Ada banyak hal yang tentunya akan tetap sama aja kayak arahan perusahaan ya, tentu kalau misalkan dia dilahirkan untuk jadi perusahaan ini ya udah kayak gini. Tapi ada hal yang mesti diperbaiki dan itu membuat ada banyak cara menjalankan bisnisnya jadi berubah gitu. Sampai dengan ketua terakhir Pitakunin juga seperti itu. Karena gue ngeliat ya, pokoknya setiap masuk ketua baru selalu ada yang protes nih anak lamanya. Terus udah gitu anak lamanya pada keluar, ngasih ruang untuk ketua barunya bawa orang baru, terus jalan happy. Terus udah gitu ketuanya keluar, terus ada keluar ketua masuk, terus anak lama pada nggak suka, terus yang ini keluarnya nih ngasih ruang untuk ngasih yang masuk, begitu terus sampai ketua terakhir pun masih seperti itu. Cuman kan pada akhirnya dari ketua ke ketua ke ketua ke ketua kelihatan progresnya Pita Kuning, dan sekarang Pita Kuning udah pertama runway-nya jadi lebih panjang. Dia berhasil untuk tidak hanya mengandalkan sumbangan. Itu salah satu penyakitnya Pita Kuning memang dari lama. Gimana caranya kita punya cara untuk creating, bukan revenue, punya pemasukan tapi nggak begini mulu gitu, nggak berharap sumbangan, nggak berharap. Dan si ketua yang sekarang si Raka nemu caranya. Salah satunya adalah dia punya kayak skema, dibilang bisnis bukan bisnis ya, tapi dia salah satunya tuh yang football for charity, di mana orang bisa main bola, kemudian dia bayar, main bolanya bisa bersama dengan orang yang dikenal kayak stand up comedian, entertainer, nanti duitnya masuk ke yayasan, dan itu jalan terus dan masuknya lumayan, termasuk pemasukan dari AdSense. Waktu YouTube Pita Kuning awal-awal berubah gaya pendekatannya setelah pemimpin yang baru ini, sempat ada yang nanya, kok YouTube-nya kayak gitu sih, mana nih edukasi kankernya. Tapi kemudian kan internal kan udah pada ngomong YouTube tuh kuatnya untuk apa, TikTok kuatnya untuk apa, Instagram untuk apa, Twitter untuk apa gitu. Bahkan mungkin kelihatannya ketua yang baru ini justru lebih cermat dalam mengamati itu daripada sebelum-sebelumnya, sehingga sekarang penghasilan YouTube-nya Pita Kuning dari AdSense itu nolong banget, sangat-sangat nolong, dan datangnya dari konten-konten yang memang tidak serta-merta edukasi kanker, walaupun selalu ada. Kalau lo tonton YouTube-nya Pita Kuning itu selalu ada. Makanya waktu itu ada yang protes di YouTube, bang, jangan konten-konten talk show kayak gini mulu dong, konten-konten yang sifatnya edukasi, perkenalkan anak-anak kanker. Terus gue bilang, lu udah lihat belum video-video yang ada di channel YouTube tersebut? Karena yang dia minta ada, tapi dia sendiri nggak ngeh, karena itu nggak pernah muncul di depannya dia. Itu memperkuat atau bahkan memperlemah keinginannya dia sendiri, karena pada akhirnya kita semua tahu bahwa YouTube itu tempat nonton. Kalau untuk tempat mendapatkan informasi mungkin Instagram lebih oke gitu. Dan terbukti kan, kita bikin apa yang dia minta tapi dia aja nggak ngeh gitu. Ya berarti memang pendekatan seperti ini harus jalan. Dan kayak contohnya salah satu produk yang gue gedein juga di situ namanya Cerita Masa Kecilku. Itu kan aneh banget itu kalau dipikir-pikir ya, untuk sebuah
produk YouTube yayasan gitu. Yayasan lain nggak ada yang bikin kayak gitu. Tapi itu yang membuat AdSense baru masuk, itu yang membuat AdSense kemudian jadi gede, itu yang membuat awareness. Lu tau nggak? Gue nggak tahu, gue pernah cerita ini atau belum. Lu tau nggak sih, namanya siapa ya? Gozali NFT, tau nggak? Yang dia foto mukini banyak banget, fotonya mukini banyak banget. Terus udah gitu dia NFT-in, ditaruh di OpenSea. Penghasilan yang dia terima, itu sebagian besarnya disumbangin. Tahu nggak kemana? Pita kuning. Dari mana? Dari awareness. Karena dia tahu pita kuning gara-gara tahu video-video cerita masa kecil gue itu. Gue nggak kenal sama orangnya. Nggak kenal sama dia. Dia nyumbangin aja. Arman Maulana kemarin habis bikin NFT juga. Kemudian penghasilannya disumbangin. Kemana? Ke pita kuning. Bukan gue yang minta. Tiba-tiba dia yang ngomongin. Kenapa? Karena awareness. Dari mana? Ya dari YouTube itu juga salah satunya. Nah terus kita geser, misalkan kita nggak ngomongin pita kuning ya sebagai contoh, pemimpin baru pasti punya gaya yang berbeda, tapi gaya yang berbeda itu dibutuhkan untuk membawa perubahan juga. Di Comika juga hal yang sama kan. Sekarang kan praktis Toro, Angga Diandri yang jalanin bisnis. Dia sama gue jadi co-CEO, gue co-CEO, dia co-CEO. Co-CEO itu berarti CEO berdua gitu. CEO juga. Tapi banyak bisnis yang jalanin dia. Dan tentu itu akan membuat orang kaget. Kok gini sih? Gayanya kok beda sama Mas Panji gitu. Ya karena itu yang dibutuhkan. Perusahaan ini butuh untuk ada, karena pertama gue nggak bilang gue bagus dalam menjadi CEO, dan gue bersama komisaris satu lagi Rama juga mempercayakan Toro karena Toro punya cara yang justru lebih sesuai untuk sekarang. Kelihatannya orang nggak ngeh kali kualitas dari seorang Toro sekarang, tapi mungkin berapa tahun lagi akan kelihatan. Tapi itu dibutuhkan. Dan kalau misalkan ada orang yang merasa nggak nyaman, ya udah keluar aja. Antara dia menyesuaikan diri dengan kebutuhan perusahaan atau gaya bermain perusahaan, atau dia keluar. Dan nggak perlu drama, emang begitu adanya aja. Lu keluar ya keluar, nanti ada orang yang masuk. Dan ketika Toro masuk ke perusahaan sebagai co-CEO, maksudnya karena dia udah dari perusahaan sebelumnya kan, tapi dia naik ke jabatan co-CEO, dia akan bawa orang-orang baru. Kemudian orang-orang lama akan keluar. Dan begitu terus. Dan nggak perlu drama, emang begitu. Pertanyaannya adalah apakah dia mau menyesuaikan dengan gaya permainan yang baru. Kalau misalkan bisa menyesuaikan, ya gitu kan, jatuhnya kayak manajer kan. Gue mau mainnya kayak gini, tapi yang ini gue paksa pada nggak bisa. Ya udah, ganti. Ya lu keluarin aja. Ya, tapi sayang banget, nih orang bagus. Iya bagus, tapi kalau nggak cocok mau gimana? Gitu kan? Sepak bola gitu kan? Bagus, sayangnya Mata masuk ke Manchester United dari Chelsea, pakai naik helikopter, ternyata nggak optimal, pakai cuman kayak gini. Ya mau gimana lagi? Salahnya dari atasnya, karena setiap kali bawa pemimpin, nggak jelas kebutuhan akan Juan Matanya gitu. Walaupun Juan Mata udah happy juga sih, harusnya ya di United dapatlah trofi gitu. Cuman emang begitu keadaannya. Lo harus nanya sebagai seorang karyawan, ketika bos baru lo masuk, lo harus nanya sama diri lo sendiri. Gue bisa menyesuaikan nggak dengan gaya bermainnya ini orang? Kalau misalkan bisa, ya udah. Kalau nggak bisa, jangan ngomel. Karena gaya bermain itu yang emang disepakati untuk dibutuhkan. Ya udah cabut gitu. Nah, gue bisa menangkap ada juga kesamaan antara yayasan, Comika gitu misalnya, atau perusahaan secara umum, dan klub sepak bola. Kenapa setiap kali ada perubahan di atasan, di bawahnya tuh ngomel, seakan-akan itu hal yang aneh, padahal itu hal yang biasa. Karena semuanya muda. Pemain sepak bola isinya berapa? 20-an rata-rata. Yang baru-baru ya, maksudnya angkatan-angkatan yang dianggap oke kan 20-an, di bawah 30. Di yayasan juga banyak sekali anak-anak yang muda. Di perusahaan gue juga banyak sekali yang muda. Rata-rata tuh anak muda kalau milih pekerjaan tuh salah satu yang penting tuh atmosfer kerja. Dan mungkin untuk mereka sih ya bisa dimaklumi ya. Cuman mereka mesti sadar kalau atmosfer kerja jadi alasan mereka masuk ke sebuah perusahaan, termasuk pertemanan di dalamnya, dia akan bingung. Ketika dia ngerasa atmosfer atau pertemanan gak enak, dia keluar kerja di situ. Dalam waktu 2-3 tahun juga atmosfer berubah lagi. Masa dia mau pindah lagi? Perubahan atmosfer di dalam sebuah organisasi, di sebuah perusahaan, di sebuah klub sepak bola, itu udah sebuah kepastian. Udah pasti. Kalau tiap kali berubah atmosfer dan berubah pertemanan, apalagi sepak bola ya,
temen berubah mulu. Setiap kali berubah pertemanan, terus lu jadi pindah, lama-lama gak ada yang mau pakai lu gitu. Karena sebenarnya harusnya seperti yang gue pernah bilang ya, tempat kerja itu seperti kendaraan umum. Lu ngeliat apakah perusahaan ini sesuai arahnya dengan arah yang lu ingin capai. Gitu. Tapi itu membutuhkan lu untuk tahu lu mau kemana sebenarnya. Nah, banyak anak muda nggak tahu mau kemana. Nggak itu di yayasan, nggak itu di sebuah perusahaan, nggak itu di klub sepak bola. Banyak yang nggak tahu mau kemana. Kalau sepak bola sih mungkin masih mending ya, pengennya ke trofi kan gitu kan. Tapi kalau di yayasan dan di perusahaan tuh banyak yang ketika masuk tuh nggak tahu. Dia naik kendaraan umum tuh bukan karena kendaraan umum ini searah sama dia. Dia naik kendaraan umum karena kebetulan kendaraan umum ini yang lewat, dia stop berhenti. Kebetulan jadi penumpang, dia mau naik, ya udah naik. Nah, karyawan seperti ini akan kebingungan. Karyawan seperti ini akan menjadikan hal-hal lain jadi faktor kenapa dia bertahan di sebuah perusahaan, yaitu pertemanan. Padahal kalau dia udah pernah kerja di 3 perusahaan aja, dia akan sadar bahwa mengandalkan atmosfer atau pertemanan itu nggak sustainable gitu. Harusnya dia ada di situ karena itu tempat sesuai dengan arah yang dia mau tuju. Makanya dia butuh melakukan pencarian diri dulu. Di sisi lain, gue ngasih tahu aja nih, kalau lo ada di sebuah perusahaan di mana isinya nggak berubah sama sekali, pasti ada yang komentar, gue setuju. Lihat aja ntar kalau komentar. Kalau lo kerja di sebuah perusahaan, yang lo seneng karena pertemanannya nggak berubah. Tapi pada saat yang bersamaan, 8 tahun, 10 tahun, orangnya sama terus. Ada yang salah dengan perusahaan itu. Biasanya itu mengindikasi perusahaannya penuh dengan slider. Non-achiever yang nggak bikin salah. Itu istilahnya. Slider itu adalah orang yang tadinya oke, highly motivated, tapi terus udah gitu motivasinya berkurang. Terus udah gitu setiap hari itu nggak ada keinginan untuk jadi lebih baik. Nggak ada keinginan untuk menuju sesuatu. Isinya cuma repetisi. Akhirnya isinya zombies. Senang aja mereka temennya nggak berubah segala macam. Tapi perusahaannya kan. Terus perusahaannya kan kemudian masa nggak ada suntikan tenaga baru gitu kan. Masa nggak ada growth mindset dari karyawannya untuk gue udah 8 tahun di jabatan yang sama, gue mau naik gitu, masa nggak ada? Aneh loh, lu punya perusahaan isinya 15-20 orang tanpa growth mindset yang sepakat, udah gue kayak gini-gini aja. Aneh sebenarnya. Jadi akan lebih baik sebuah perusahaan kalau misalkan justru dinamis. Walaupun tentu overhead-nya, siklusnya mesti diukur dengan baik ya, nggak bisa terlalu cepat berubah. Karena kan kita kan melakukan training kepada seseorang. Tentu kalau misalkan baru 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan terus orang itu cabut, capek juga nih nge-training orang. Tapi pada saat yang bersamaan ya kita nggak bisa nyetop orang. Ya, jadi ada keseimbangan yang mesti dijaga. Tapi kalau gue bahkan ngomong sama Lutfian yang CEO Comika.id dan Toro yang merupakan CEO Comika Company, Comika WPI dan CTI. WPI itu isinya manajemen, Comika event, fisikal, Comika media, apalagi pecahkan, terus Comika space, gitu-gitulah. Comika.id itu PT-nya CTI. Nah, kepada 2 CEO lo nih, levelnya CEO, gue bilang sama mereka, gue juga nggak berharap lu lama-lama ada di sini. Karena maksud gue, kecuali emang lu ngerasa ini adalah anak lu, ini adalah bayi lu yang pengen lu rawat sampai gede, ya oke. Tapi kalau enggak, kalau lu punya mimpi dan cita-cita sendiri, kejar itu. Itulah kenapa juga gue tuh selalu bilang sama orang HR gue bahwa nyari orang mah jangan ketika kita butuh, kita mau ngebuka kapanpun. Nyari CEO baru dari sekarang aja, nyari orang HR baru dari sekarang aja, nyari manajer baru dari sekarang aja, nyari aja terus, cari mah nyari. Karena ketika orang keluar baru nyari, jadi susah, nyari mah nyari terus aja. Selain itu juga untuk membantu bahwa kalau misalnya ada orang keluar, ya udah kita bisa ambil dari daftar yang kita selama ini udah kumpulkan tanpa henti. Tapi mungkin ini video bisa membuat semua orang sadar bahwa yang aneh tuh kalau lu ngerasa aneh pemimpin baru tuh berubah dari yang sebelumnya, karena memang yang dibutuhkan adalah perubahan. Yang dibawa dari orang ini adalah perubahan. Setiap founder ketika kemudian nunjuk CEO, itu adalah karena dia berharap ada perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya itu mulu ya, tapi ya misalnya Barstool Sports.
Si Barstool Sports didirikan sama El Presidente. Siapa namanya? Gue lupa. Pokoknya orang ini ngediriin. Tapi terus udah gitu dia bilang, kalau gue mau ini lebih besar, gue butuh orang lain. Akhirnya masuklah Erika Narnini. Dia tadinya dari ESPN atau dari Sports Illustrated, gue lupa. Kemudian ketika masuk dirapihin, dibenerin sistemnya karena terlalu street smart. Jalan udah ya udahlah kita jalan aja gitu dulu. Waktu Erika Narnini masuk, dia bilang ini bahkan perusahaan nggak punya email, nggak punya Google Calendar, nggak punya infrastruktur basic untuk jalanin bisnis. Terus waktu Steve Jobs lepas jabatan CEO dan nunjuk orang lain adalah tentunya karena dia berharap ada perubahan-perubahan baru gitu, karena dia juga pengen fokus ke produk gitu. Howard Schultz terhadap Starbucks juga, Netflix dari Reed Hastings ke Ted Sarandos, begitu mulu. Pasti selalu berharap orang yang dia tunjuk masuk untuk bawa perubahan yang saat itu nggak bisa dia bawa gitu. Sama di Comika seperti itu, di perusahaan lain seperti itu, di Yayasan Pita Kuning seperti itu, di yayasan lain juga seperti itu. Emang selalu seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya lu masih muda dan umur 20-an, lu punya pemimpin baru, lu mesti nanya sama diri lu sendiri. Lu bisa, apakah lu tipikal orang yang bisa berubah dengan perubahan gaya bermain dari pimpinan baru lu? Kalau lu bisa, dan memang perusahaan itu perusahaan yang sejalan dengan yang lu inginkan, ya udah lu jalan sama orang ini. Karena orang ini emang ditaruh di situ untuk mengubah, shaking things up. Tapi kalau lu nggak ngerasa bisa, ya kayak misalnya pada akhirnya kayak siapa ya pemain sepak? Gue lagi nyari pemain sepak bola yang nggak ngerti. Ya Chicharito deh kalau gitu, nggak happy gitu misalnya. Ya udah lu keluar aja. Yang sebaiknya tidak dilakukan adalah jadi Paul Pogba. Tapi kan dia berbakat sekali ya. Tapi kemudian dibutuhkan untuk bermain dengan gaya yang berbeda, dianya nggak happy, dianya memperlihatkan nggak happy-nya itu ngaruh ke atmosfer perusahaan klub, akhirnya locker room jadi aneh, ya udah begitu, akhirnya jadi kayak sekarang ini nih. Makanya waktu zamannya masih ada Ibrahimovic di Manchester United, Pogba nggak pernah berani aneh-aneh, dia. Nggak pernah maju banget karena tahu ada alpha male yang lebih gede. Dan kontrol Ibra terhadap locker room itu membuat pada akhirnya setidaknya pada masanya Jose Mourinho dapat piala 3. 2 kalau yang satu terlalu kecil untuk lu anggap sebagai trofi ya. Anggaplah 2. Nah sama, lu juga seperti itu. Kalau misalkan lu nggak bisa mengubah gaya bermain, terus udah gitu, tapi lu nggak mau keluar karena tapi gue malas keluar soalnya susah nyari kerja. Ya udah terus jangan ngomel, jangan gitu. Lu ngeganggu. Karena ntar lu yang dipecat loh. Nah itu aja, moga-moga ini ada manfaatnya. Maaf kalau misalkan nggak terlalu runut, tapi gue kalau ngeliat sesuatu tuh langsung harus gue bahas nih. Kadang-kadang gue berpikir sambil ngomong gitu. Ngomong itu membantu gue berpikir gitu, belajar. Tapi moga-moga ada manfaatnya tentang perusahaan lo yang diisi oleh orang yang baru. Segitu aja dari gue. Terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gue. Gue mau ngasih tahu bahwa gue membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.